Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eki Ismawati, NPM 23412041 dari kelas AKT 23A. Di sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah pengantar Ilmu Ekonomi Mikro dan dosen Misku Malapuji SEIME, yaitu materi perdagangan internasional di suatu negara dan prospek perkembangannya 5 tahun ke depan. Apa sih yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional adalah proses tukar-menukar barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Perdagangan internasional memungkinkan negara-negara untuk memperluas pasar atau mengakses barang dan jasa yang mungkin tidak tersedia di dalam negeri. Terjadinya perdagangan internasional menimbulkan aktivitas yang dinamakan ekspor dan impor. Nah, apa sih yang dimaksud dengan ekspor dan impor? Ekspor adalah mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Negara pelaku ekspor disebut eksportir. Contohnya, Indonesia mengekspor biji kopi khas Aceh dan Flores ke Mesir. Selanjutnya, impor adalah masuknya barang dari negara lain. Negara pelaku impor disebut importir. Contohnya, Indonesia menerima impor non-migas berupa golongan mesin atau pesawat mekanik dan peralatan listrik. Tujuan dari perdagangan internasional antara lain: 1. Menaikkan devisa negara, 2. Pertumbuhan ekonomi, 3. Mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor, 4. Eksistensi tenaga kerja, 5. Memenuhi kebutuhan di negara lain, 6. Memperoleh keuntungan internal serta eksternal, 7. Memperluas pasar, dan 8. Transfer teknologi modern. Selanjutnya, manfaat apa saja sih yang diperoleh dari perdagangan internasional? Yang pertama, mempererat hubungan antara negara, baik secara bilateral maupun multilateral. Yang kedua, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Ketiga, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa. Keempat, memperluas lapangan kerja. Dan yang kelima, mendorong kegiatan produksi. Dan yang keenam, produksi kemajuan ilmu dan teknologi di masing-masing negara. Selanjutnya, faktor apa saja sih yang mendorong terjadinya perdagangan internasional? Yang pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Perbedaan sumber daya alam ini dipengaruhi oleh luas daerah, letak geografis, dan iklim di suatu negara. Yang kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Suatu negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi akan menghasilkan barang dan jasa dengan kualitas yang lebih baik. Yang ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Negara yang mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi akan mampu memproduksi barang dan jasa yang lebih banyak, bermutu, dan efisien dibandingkan dengan negara yang tidak menguasainya. Yang keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Perbedaan budaya suatu negara akan sangat mempengaruhi barang yang dihasilkan. Misalnya, seni ukir dan batik Indonesia merupakan daya tarik sendiri bagi negara lain untuk membeli barang tersebut. Yang kelima, perbedaan lain yang mempengaruhi perdagangan internasional meliputi perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Perdagangan internasional antara Indonesia dengan Arab Saudi. Enggar Tias Tolukita mengungkapkan kerjasama antara Indonesia dengan Arab Saudi lebih kepada peningkatan bidang perdagangan kedua negara dengan mengutamakan potensi masing-masing negara. Menurutnya, Indonesia dan Arab Saudi memiliki hubungan kerjasama yang historis dan telah terjalin cukup lama. Dengan peningkatan kerjasama dalam bidang perdagangan akan semakin membuka jalan Indonesia dalam melakukan ekspor ke Arab Saudi. Produk ekspor utama Indonesia ke Arab Saudi adalah tuna, karet dan produk karet, kertas dan produk kertas, bubur kertas, arang kayu, serta tekstil dan produk tekstil. Prospek perkembangan perdagangan internasional antara Indonesia dan Arab Saudi dalam 5 tahun ke depan bisa bertumbuh, terutama dengan adanya peluang di sektor energi, manufaktur, pertanian, dan infrastruktur. Kedua negara memiliki potensi untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang tersebut, yang dapat menguatkan hubungan perdagangan mereka.
Faktor seperti kebijakan perdagangan, stabilitas politik, serta perkembangan ekonomi global juga akan mempengaruhi arah perkembangan perdagangan kedua negara tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.